Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Alton John Kevin dengan NPM 231506108 dari kelas PSPIB angkatan 2023. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Puput Budi Bintoro, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan prosedur penginstalan dari sistem operasi Linux versi 22.04 pada software VirtualBox. Penggunaan dari implementasi sistem operasi Linux pada VirtualBox ini sendiri adalah untuk memberikan fungsionalitas, pengecekan fungsionalitas dan juga pemeriksaan bug dari sistem operasi yang dijalankan tanpa memerlukan penginstalan pada sistem operasi utama di perangkat keras kita. Sehingga hal ini memberikan efisiensi dengan hasil yang sama ketika kita melakukan penginstalan pada sistem operasi utama kita. Baik, pada tahapan pertama proses penginstalan sendiri diperlukan dua buah software atau satu buah software yaitu software dari VirtualBox itu sendiri, di mana untuk pencarian software You're looking to make dari your app. VirtualBox itu sendiri kita hanya tinggal mengetikkan keyword pada search engine kita yaitu VirtualBox. Kemudian kita akan memilih dari Oracle itu Oracle. Kemudian di sini saya melakukan pendownloadan pada platform Windows. Jadi untuk platform VirtualBox ini saya memilih yang Windows Installer 64-bit. Namun ini tidak memberikan spesifikasi khusus pada berbagai sistem operasi yang digunakan. Jadi sekalipun ini merupakan platform VirtualBox, virtual machine untuk Windows, sistem operasi Windows, namun ini juga berlaku pada sistem operasi Linux yang saya jalankan. Karena saya sebelumnya telah melakukan proses prosedur penginstalan dan untuk hasilnya tidak mengalami kecacatan dalam hasil proses penginstalan dari sistem operasi Linux itu sendiri. Untuk pendownloadan saya ambil gini dan karena saya sudah mendownloadnya saya tidak akan melakukan pendownloadan lagi. Untuk download dari file ISO sistem operasi Linux, saya melakukan pencarian pada search engine saya, yaitu Ubuntu 22.04. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, di sini saya mengambil yang Ubuntu 22.04 yang versi desktop. Karena berdasarkan beberapa sumber yang telah saya dapatkan, versi desktop merupakan versi penginstalan sistem operasi Linux yang lebih efisien dibandingkan dengan versi server. Baik, ketika keduanya telah di-download dan untuk VirtualBox telah diinstal, berikut merupakan tampilannya. Jadi di sini adalah tampilan dari file sistem operasi Windows 7 yang telah saya install sebelumnya. Kita tinggal menambahkan VirtualBox untuk virtual machine untuk sistem operasi Linux. Jadi kita klik New, kemudian untuk namanya saya akan memberikan nama sesuai dengan versi dari sistem operasinya yaitu 22.04 dan saya mengalokasikannya itu untuk mengalokasikan filenya di local disk D. Saya klik select, klik next. Untuk penggunaan dari RAM sendiri saya memilih sebesar 4 GB atau 4096 MB dan untuk CPU saya memilih 4 core dari total CPU saya. Untuk penggunaan disk saya memilih 25 GB dan kita klik finish. Kemudian kita klik setting untuk menambahkan file ISO pada hard disknya. Baik, seperti yang kita lihat di sini dalam video memori rentangnya itu masih total 16 MB. Namun karena rentang 128 MB ini masih dalam rentang hijau yang artinya aman, saya akan memaksimalkan rentangnya. Kemudian kita klik icon storage dan kita pilih icon empty. Kemudian kita klik icon empty pada sebelah kanan dan choose a disk file. Setelah itu kita memilih file ISO dari Ubuntu 22.04 versi 22.04 yaitu tahun 2002 bulan April atau bulan 4. Kita klik OK dan kita klik start. Kemudian kita telah diarahkan ke tahapan awal dari proses penginstalan sistem operasi Linux pada software VirtualBox. Baik, kita akan tunggu beberapa saat hingga tampilan menu dari proses penginstalan dimulai. Baik, di sini terdapat 4 buah opsi. Kita ambil opsi pertama karena kita akan melakukan pencobaan atau penginstalan Ubuntu. Yang artinya kita akan melakukan penginstalan terhadap sistem operasi Ubuntu dari Linux itu sendiri. Dan kemudian setelah memakan beberapa waktu yang cukup lama, kita diarahkan ke laman awal dari proses penginstalan. Untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris karena untuk bahasa Indonesia sendiri dia itu terbagi menjadi eh, dua yaitu bahasa Latin dan juga bahasa Jawa sehingga saya lebih memilih bahasa Inggris kemudian kita melakukan proses penginstalan. Baik, untuk opsi ini kita tidak melakukan perubahan karena ini default setting yang sesuai dengan eh, kriteria sistem operasi saya.
penginstalan yang normal dan juga melakukan update selagi penginstalan. Dan kita masuk ke tahapan kelima, yang dimana di sini ada peringatan terhadap penghapusan disknya. Namun ini hanyalah penghapusan terhadap virtual disk yang kita miliki, tidak mempengaruhi hard disk utama kita. Baik, di sini kita diarahkan untuk mengalokasikan daerah kita. Karena saya sedang berada di Bandar Lampung, maka saya tinggal mengetikkan Kota Bandar Lampung. Kita klik new, continue, dan di sini kita akan diarahkan untuk menginputkan nama komputer, username, dan juga menginputkan password. Baik, setelah beberapa tahapan yang memakan waktu cukup lama selesai, kita tinggal melakukan penyelesaian akhir dari penginstalan. Kita tinggal klik skip, kemudian kita klik next. Untuk icon dari laman ini kita klik next, dan untuk ini kita klik next. Kita klik done. Baik, kita telah diarahkan ke laman utama atau tampilan desktop dari sistem operasi Linux versi 22.04. Namun di sini masih ada tampilan display yang tidak eh, besar, sekalipun untuk tampilan ini pada VirtualBox telah di maximize. Nah, untuk cara ini kita dapat buka terminal pada Linux. Jadi kita klik icon 9 titik ini, kita pilih terminal, kemudian kita ketik sudo apt update. Kemudian kita input password atau PIN yang telah kita berikan untuk sistem operasi kita. Kemudian untuk ini, di bagian ini saya memiliki sebuah keyword untuk diinputkan ke dalam terminal ini yang telah saya uh, berikan. Nah, di ini keyword pada ini akan saya tampilkan di deskripsi video. Jadi kita kita inputkan icon keyword ini sudo apt install minye build essential linux added you name min r. Oke, kita tinggal tunggu beberapa saat hingga proses yang dijalankan pada terminal sistem operasi Linux ini selesai. Baik, setelah proses restart selesai, kita tinggal klik device, icon device, dan pilih insert. Baik, kemudian muncul sebuah icon tambahan pada taskbar di sistem operasi ini. Kita klik VBox, kemudian kita klik auto run, klik kanan, dan run as a program. Di sini dibutuhkan penginputan password untuk uh, melakukan proses program dari auto-run ini, dan kita akan menginputkan PIN atau password berdasarkan inputan dari data yang telah kita masukkan sebelumnya. Baik, kita tinggal menunggu beberapa saat. Baik, kemudian setelah tahapan dari terminal selesai, akhirnya tampilan desktop kita bisa untuk ditampilkan full display pada layar monitor ataupun laptop kita. Mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai tahapan prosedur penginstalan sistem operasi Linux versi 22.04 pada software VirtualBox yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat banyak tahapan yang tidak jelas penyampaiannya saya jabarkan, mohon dimaafkan, dan juga semoga saya harapkan penjelasan saya dapat diimplementasikan sehingga memudahkan dan juga memberikan efisiensi kepada para pengguna untuk melakukan uji coba terhadap sistem operasi yang digunakan tanpa memerlukan uh, penginstalan sistem operasi tersebut pada menjadikannya sebagai sistem operasi utama di hardware kita. Baik, sekian dan terima kasih.